Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Hans Setiawan. Kemudian ada Ayu Fatunisa, ada Indah Purwanti, Nunuk Sukmawati, Putri Apriliani, Tania Pratikasari, dan Wijatmiko Prawiraguno akan menjelaskan bagaimana secara Freud dan dinamika kepribadian dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Kemudian kita lihat bagaimana tentang biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud atau dikenal dengan Bapak Psikoanalisis lahir di Moravia tanggal 6 Mei tahun 1856 dan meninggal di London tanggal 23 September 1939. Beliau ini berasal dari keluarga Yahudi. Kemudian di tahun 1873 sampai 1881 Freud masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialisasi dokter ahli saraf dan penyakit jiwa. Tahun berikutnya, tahun 1894, Freud belajar terapi histeri pada Jean Charcot di Paris. Tahun berikutnya, tahun 1895, Freud ini kembali ke Wina bekerjasama dengan Dr. Joseph Breuer dengan metode asosiasi bebas. Kemudian biografi selanjutnya adalah tahun 1865. Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri. Tahun berikutnya, pada tahun 1902, Freud ini membentuk kelompok psikologi di Wina. Tahun 1908, Freud diundang oleh George Stanley Hall ke USA dan memberi ceramah pada pertemuan Dis Natalis Universitas Prague. Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Kemudian di tahun berikutnya, pada tahun 1909, Freud ini bergabung ya dengan tokoh yang bernama Alfred Adler dan Carl Gustav Jung. Beliau kemudian di tahun 1923, Freud ini mengalami penyakit kanker rahang. Dan di tahun terakhir ya, tahun 1928, ketika Nazi berkuasa di Austria, Freud menyingkir ke Inggris dan meninggal dunia di London pada tahun 1939. Itu tentang biografi dari Sigmund Freud. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan dari monumental Freud. Poin kedua, sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu 1. Struktur kepribadian, kemudian ada dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru tidak mengganti struktur
terlalu lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Nah, ini ada tingkatan kehidupan mental. Menurut Freud, yang pertama adalah sadar, atau bisa diistilahkan oleh beliau adalah conscious, yaitu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Misalnya, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran. Kemudian, poin kedua adalah prasadar, pre-conscious. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory. Ini kesadaran yang memiliki jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Dan yang ketiga ada tak sadar atau unconscious. Nah, maksudnya apa? Tak sadar itu adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drive yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Kemudian ada wilayah pikiran. Wilayah pikiran bisa kita artikan sebagai id. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, memiliki atau mewakili subjektivitas yang tidak pernah kita sadari sepanjang usia. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bisa kita sebutkan id itu sebagai kita mau makan, kita lapar, kita haus minum, kita ingin tidur, berarti kan ngantuk, berarti itu adalah kebutuhan dasar. Itu yang bisa dihubungkan dengan id. Kemudian ada dua ya, pleasure principle diproses dengan dua cara, yaitu tindak refleks atau reflex action, reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsangan sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Poin kedua adalah proses primer atau primary process. Reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tekanan, atau dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan tinggi. Setelah itu ada ego ya, poin selanjutnya. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama memilih stimulus mana yang tidak direspon atau isi mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Poin kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Dan ketiga setelah adalah id, ego, dan yang ketiga adalah super ego. Nah,
Superego adalah kekuatan moral dan etik atau nilai dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau bisa diartikan sebagai idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Ada 3 fungsi superego. Poin pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Poin kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan poin ketiga, poin terakhir, yaitu mengejar kesempurnaan. Kemudian ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud, beliau menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong dan tenaga penekanan. Kateksis, pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri. Anti kateksis, penggunaan energi psikis untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Id hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki anti kateksis. Namun ego itu dan superego juga bisa membentuk kateksis objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung, masih berkaitan dengan asosiasi objek pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id. Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Kemudian bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Kemudian ada insting sebagai energi psikis, di mana insting adalah perwujudan psikologis dari kebutuhan tubuh yang menuntut kepuasan. Energi insting terdiri dari yang pertama adalah sumber insting adalah kondisi jasmani atau kebutuhan. Kemudian ada poin kedua, tujuan insting berkaitan dengan sumber insting, yang ini kembali memperoleh keseimbangan. Tentunya objek insting adalah segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan yang timbul dengan kemauannya. Dan poin terakhir, daya dorong insting yaitu kekuatan keinginan yang berbeda-beda setiap. Jenis-jenis insting. Jenis-jenis insting, menurut Freud, membagi jenis insting menjadi 2. Yang pertama, insting hidup, atau bisa disebutkan dengan life instinct atau eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Kemudian ada insting mati, atau bisa disebutkan dengan destructive instinct atau thanatos, bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding insting hidup. Dorongan insting mati yang terpenting adalah agresif. Insting mati mendorong kita untuk merusak diri sendiri, atau bisa dikatakan dia ingin menyakiti dirinya sendiri. Kemudian ada distribusi dan pemakaian energi. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis disalurkan dan dipakai oleh id, ego, dan superego. Ego merupakan perkembangan dari id agar orang mampu menangani realita. Sedangkan superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Id adalah sistem kepribadian asli bawaan secara pada mulanya, seluruh energi psikis menjadi milik id dan dipakai untuk memenuhi hasrat
melalui aksi refleks atau yang disebut proses primer. Ego tidak mempunyai energi sendiri, sehingga harus menarik energi dari id. Ego lebih baik dalam mereduksi tekanan dibanding id, sehingga semakin banyak energi id yang dapat diambil oleh ego, proses pengalian energi ini disebut identifikasi. Seperti ego, superego mendapat energi dari id melalui proses identifikasi. Ada proses selanjutnya adalah kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan akan timbul ketika orang tidak siap menghadapi ancaman. Freud mengemukakan 3 jenis kecemasan, yaitu ada kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Freud dalam teorinya juga membicarakan bagaimana yang menangani pertahanan diri atau mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Bagi Freud, mekanisme pertahanan adalah strategi yang dipakai untuk bertahan melawan ekspresi positif serta menentang tekanan seperti itu. Mekanisme pertahanan yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi. Cara mereduksi tekanan dengan meniru atau mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap lebih memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Kedua, ada pemindahan atau reaksi kompromi. Ada 3 macam reaksi kompromi, yaitu sublimasi, substitusi, dan kompensasi. Poin ketiga ada represi. Represi ialah proses ego memakai kekuatan analisis untuk menekan segala sesuatu ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Yang keempat ada fiksasi dan regresi. Fiksasi dan regresi ialah seperti frustasi ya. Yakini orang yang cenderung regresi ke tahap perkembangan di mana dia pernah fiksasi. Poin 5, pembentukan reaksi. Tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan lawan atau kebalikan dalam kesadaran. Poin 6, pembalikan. Mengubah status ego dari aktif menjadi pasif, mengubah keinginan, perasaan, dan impuls yang menimbulkan kecemasan. Poin ketujuh, proyeksi, yaitu mekanisme mengubah kecemasan neurotik atau moral menjadi kecemasan realistik. Poin 8, reaksi agresi. Reaksi agresi memanfaatkan ego untuk menyerang objek yang menimbulkan frustasi. Poin 9 adalah intelektualisasi, berarti kondisi atau kenyataan kemampuan kognitif seseorang. Ada 5 macam intelektualisasi. Ada 5 macam intelektualisasi. Ada rasionalisasi, isolasi, undoing, denial, dan penolakan. Itu semua beberapa materi yang saya jelaskan tentang sejarah Sigmund Freud dan dinamika kepribadian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bisa menambah ilmu